Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga yang dilakukan melalui YouTube. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 November tahun 2020. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Saat teduh dimulai. Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 pada bait yang pertama dan bait yang kedua. Suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Marilah kita habiskan kebaktian kita pada saat ini. Kebaktian rumah tangga dari rumah masing-masing melalui YouTube. Jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejahteralah kita sekalian yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 408 bait pertama dan yang kedua. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
di depanku, datang air yang sedap dari Kadas. Di depanku datang air yang sedap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur ya Allah, karena Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik terhadap kami. Engkau telah memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, dan memampukan kami dari pagi hari hingga sampai saat ini. Terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan yang dapat kami rasakan pada saat ini. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca, merenungkannya, biar Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami, jemaat-Mu yang pada saat ini dari rumah masing-masing, biar dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih daripada itu Bapa, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa untuk hamba-Mu, karena siapalah hamba-Mu ini Bapa? Orang yang tidak mampu, orang yang penuh dosa dan najis. Tapi oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, biar Engkau yang memampukan hamba-Mu ini dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dan sucikan kami agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah siap Bapa untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 yang berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun,
yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah teladan dalam kasih. Perikop ini diawali oleh ahli Taurat yang berusaha mencobai Yesus untuk mencari kesalahannya. Tetapi Yesus menjawab dengan luar biasa melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kalau kita baca firman tadi, ada 2 pertanyaan yang diberikan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai tentang kehidupan yang kekal, dan Yesus menjawabnya melalui hukum Taurat mengenai kita masuk ke kehidupan yang kekal. Seperti nas tadi yang kita baca, kita lihat pada ayat 27. Pada ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi di sana dikatakan ada 2 yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia. Dan pertanyaan yang kedua dari ahli Taurat ini adalah mengenai siapakah sesamaku manusia. Itu pertanyaan yang kedua. Siapakah sesamaku
manusia. Tuhan Yesus untuk jawaban yang kedua ini memberikan perumpamaan. Di dalam perumpamaan ini ada 3 orang yang disebutkan. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua adalah orang Lewi, yang ketiga adalah orang Samaria. Di sana dikatakan adalah seseorang yang tergeletak di pinggir jalan. Dikatakan tadi dia habis kena rampok, dan bukan aja barang-barangnya saja yang diambil, tapi orangnya pun dilukai sampai pingsan. Yang pertama yang lewat adalah seorang imam. Dia habis pulang menuju ke rumahnya. Begitu dia melihat ada seseorang yang tergeletak di tengah jalan, dia membelok melalui jalan yang lain. Begitu juga seorang Lewi lewat, dia juga tidak menolong, melewati jalan yang lain. Dan yang ketiga adalah seorang Samaria. Begitu dia melihat ada seseorang tergeletak, tergeraklah hatinya karena rasa belas kasihan. Dia menolong orang itu, membalut luka-lukanya, memberikan minyak dan anggur, mengobatinya di situ, lalu diangkat ke keledainya untuk dibawa ke tempat penginapan supaya agar orang ini dirawat. Dan setelah sampai di penginapan, dirawatlah orang ini. Dan keesokan harinya, orang Samaria ini berkata kepada pemilik penginapan itu, dia memberikan 2 dinar biaya atas orang ini. Dan dia bilang jika uang ini lebih dibelanjakan, dia akan kembali lagi dan akan melunasinya. Dari 3 tokoh ini, seorang imam dan seorang Lewi adalah seorang pemimpin. Kalau zaman sekarang mungkin dia adalah pengurus gereja atau seorang rohaniawan. Kita lihat apa yang dilakukannya, dan kita lihat Samaria, orang Samaria ini, dia tergerak hatinya oleh rasa belas kasihan, dia menolong. Dan Tuhan Yesus menanyakan kembali kepada ahli Taurat, mana menurutmu? Ya pasti orang Samaria. Kadang kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingin menolong, kita ingin membantu, tetapi ingin menolong, ingin membantu, apa yang saya dapatkan? Saya ingin mengasihi, apa yang saya dapatkan? Menguntungkankah? Merugikankah? Atau yang tidak dapat apa-apa? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita tidak peduli dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Apalagi saat ini
di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan kita semua tahu bagaimana perekonomian negara, perekonomian kita, banyak orang-orang yang terdampak, yang tidak bekerja kembali, orang-orang yang usaha tutup, dan semua merasakan dampaknya. Kadang-kadang kita tidak seiman, tidak mau menolong karena tidak seiman, atau bukan siapa-siapa, bukan saudara. Seperti tadi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, orang Samaria. Orang Samaria ini tergerak hatinya untuk menolong. Begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun yang butuh pertolongan, dengan rasa belas kasihan kita menolong. Dan menolong itu bukan saja dari segi materi. Mungkin sebagai materi kita tidak punya, tapi ada sisi lain yang bisa kita bantu selain materi. Puji Tuhan kalau memang materi kita punya. Dan pada saat COVID sekarang ini, hampir dampaknya merasuk kemana-mana. Ada yang sudah tidak bekerja lagi, ada yang terpapar COVID-19, ada yang disebut terpapar orang tanpa gejala. Jadi secara fisik dia sehat, tetapi begitu dilakukan pengecekan, ternyata dia ada virus. Dan biasanya dilakukan karantina di rumah masing-masing, tidak boleh keluar, hanya di dalam rumah. Jika tetangga kita ada yang seperti itu, kita harus menolong, karena mereka tidak bisa keluar. Mungkin mereka punya stok makanan hanya untuk berapa hari, setelah itu habis, dan mereka tidak boleh keluar karena supaya tidak menulari yang lain. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib membantu. Bagaimana cara membantunya? Bisa saja tidak materi, tapi makanan yang kita berikan kepada keluarga itu. Mungkin bergotong royong dengan warga-warga yang lain. Pada saat ini mungkin kita yang memberikan makanan, bisa saja itu sarapan pagi dan makan siang. Nanti sorenya warga yang lain. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti perumpamaan tadi dan contoh-contoh di dalam kehidupan kita, yang mana orang Samaria begitu baik hati, dia mau menolong orang yang tergeletak di tengah jalan. Dia mengobatinya dan membawa dan menyelesaikannya. Dan juga kita
sebagai pengikut Kristus, kita juga mau membantu, mau menolong orang, bukan karena ada sesuatu yang kita harapkan, tapi memang karena kasih Kristus yang sudah dicontohkan, kita mau melakukannya itu. Kita tidak ada mau menolong, mau membantu untuk hal-hal yang kita dapatkan. Seperti tema yang di awal tadi yang saya sampaikan, teladan dalam kasih. Kita juga mau menjadi teladan dalam kasih Kristus. Dan yang lebih hebat dari pengumuman ini adalah Tuhan Yesus, karena Dia tidak pernah membenci kita sekalipun, karena kita ketahui bahwa Tuhan Yesus pernah ditolak oleh orang Samaria. Bisa saja dia melakukan balas dendam, tapi dia sungguh luar biasa, sungguh hebat Tuhan Yesus kita. Dia diberikan sebuah perumpamaan orang Samaria ini yang menjadi pahlawannya. Jadi untuk kita bisa menjadi teladan yang seperti diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia penuh kasih, tidak pendendam. Dia menyayangi kita, dan Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Jadilah kita teladan dalam kasih yang diinginkan oleh Tuhan Yesus terhadap diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat, marilah kita bernyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 392 pada bait pertama dan yang kedua. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kau punya aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Marilah kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Tiada henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau Bapa. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah memimpin ibadah kami dari pertama hingga pertengahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 tokoh di dalam pembacaan firman Tuhan ini Tuhan. Yang pertama adalah seorang imam. Yang kedua adalah orang Lewi, dan yang ketiga orang Samaria. Biarlah Bapa, kami juga mau menjadi seperti orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Kami tidak mau melihat latar belakangnya. Kami tidak mau melihat siapa dia. Tetapi oleh karena Kristus Yesus, kami mau menolong dan membantu. Biarlah kami tidak hanya bersuara Tuhan, Tuhan, tapi kami tidak peduli dengan orang lain. Kami juga peduli kepada orang lain, dan kami menjadi teladan dalam kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mengikuti ibadah kami dari masing-masing, dari rumah masing-masing melalui YouTube. Biar Engkau memberkati mereka Bapa, di dalam pekerjaan, di dalam mengurus rumah tangga, di dalam kebutuhan mereka sehari-hari juga Tuhan cukupkan. Dan apapun Tuhan yang mereka butuhkan, Tuhan penuhi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Okomene Bekasi 1. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Rismas Cornelis. Biar Engkau yang memberkati dia Tuhan di dalam kehidupannya. Pelayanannya juga Tuhan Kau pakai. Kesehatannya juga Tuhan Engkau sempurnakan. Dan segala sesuatu yang beliau butuhkan juga Tuhan cukupkan. Dan setiap pergumulan hidupnya, biarlah Tuhan Engkau jawab. Apapun Tuhan yang dibutuhkan, Tuhan penuhi. Kami juga mau berdoa untuk para penatua. Engkau juga yang memberkati kami dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, keluarga kami yang mendukung pelayanan ini juga Tuhan berkati. Setiap komisi-komisi, pengurus-pengurus Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap para pengurus komisi-komisi. Keluarga mereka juga Tuhan Engkau berkati. Kehidupan pengurus ini juga Tuhan Engkau berkati. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk COVID-19 ini. Semakin hari semakin banyak yang terpapar. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami serahkan itu semua kepada tangan-Mu saja Bapa. Dimanapun kami berada, kadang kami takut, kami khawatir untuk terpapar. Tapi dengan bersama dengan Engkau Bapa, kami yakin kami bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap rencana program kerja dari gereja kami Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk panitia Natal tahun 2020. Segala program-program mereka, baik itu seksi acara, pendanaan,
dan semua yang mendukung acara ini. Biar Engkau yang memersatukan kami, agar rencana ini benar-benar bisa kami lakukan. Terima kasih Bapak, semua persiapan Tuhan berkati. Pada Senin juga Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, biar Engkau yang menjagai dia, melindungi dia, memberkati dia dimanapun dia berada Tuhan. Setiap rencana-rencana kerjanya juga Tuhan berkati. Biarlah kami bisa melewati ini bersama-sama tentang COVID ini. Dan secara ekonomi negara kami itu merasakan dampaknya. Kami mau berdoa dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, RT, RW, biarlah mereka dapat memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau ampuni setiap kesalahan kami, agar kami selalu layak untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah doa kami ini Bapak, yang belum sempurna, yang hanya kami sempurnakan di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan nats firman Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 pada ayat yang ke-14, yang berbunyi demikian: sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 439, nomor 439 pada bait pertama dan yang kedua. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 376 pada bait pertama dan yang kedua. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baiklah, kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga dilakukan melalui YouTube dari rumah masing-masing. Sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.